Di setiap balapan pasti akan ada namanya pit stop. Dan pit stop di setiap balapan itu pasti akan cepat banget seperti halnya di film Cars. Tapi uniknya, pit stop beroperasi sangat bervariasi dari satu seri ke seri lainnya. Karena ini beracu pada peraturan yang mana kalau di setiap serinya berbeda. Misalnya ada balapan yang mengizinkan pengisian bahan bakar, berapa banyak mekanik yang diizinkan untuk mengerjakan mobil, dan berapa banyak pit stop yang biasanya terjadi. Karena faktor inilah yang menyebabkan pit stop berbeda di setiap seri balapan. Misalnya kayak F1 modern, mereka hanya akan mengganti ban, dan waktu yang tercepat sampai saat ini untuk melakukan pit stop di F1 yaitu sekitar 2 detikan. Dan ini dipegang oleh Red Bull. Nah kalau MotoGP beda lagi. Pit stopnya di MotoGP nggak ada yang namanya ganti ban. Biasanya pembalap akan loncat ke motor sebelahnya. Memang cukup berbeda antara F1 dan MotoGP. Dan bagi para penggemar yang sudah terbiasa dengan cara pit stop di suatu seri, peraturan lain mungkin tampak aneh. Karena hal itulah, jadi di video kali ini, kita akan membahas tipe pit stop di setiap seri balapan yang ada di muka bumi ini, dan pengaruh pit stop terhadap balapan itu sendiri. Yang pertama ada pit stop di NASCAR. NASCAR memiliki beberapa aturan yang cukup ketat seputar pit stop, yang mana mulai tahun 2018, hanya boleh 5 mekanik yang diizinkan untuk melewati dinding yang memisahkan garasi dari pit lane dan mengerjakan mobil. Dan seluruh kru hanya boleh berjumlah 17 orang. Dari 5 orang yang bekerja pada mobil selama pit stop, 2 orang berperan sebagai penukar ban, 1 orang pembawa ban, 1 orang mengisi bahan bakar, dan 1 orang lagi sebagai tukang dongkrak. Dengan tim yang minim, jadi kru biasanya melakukan penukaran ban kanan dan kemudian ban kiri. Ini dilakukan pertama karena hal ini cukup memakan waktu. Karena di mobil NASCAR, setiap velg memiliki 5 mur roda, bukan hanya 1 mur roda seperti di Formula One. Dan juga mobil harus sepenuhnya berada di pit box sebelum mekanik dapat melompati dinding. Dan mereka juga hanya boleh menggunakan alat yang telah disetujui oleh NASCAR, yang mana alat itu tidak boleh dimodifikasi sehingga tidak ada tim yang bisa mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Dan jika pembalap tidak parkir di tempat yang tepat, atau jika mereka pergi sebelum semua ban bekas dibawa kembali ke dinding, penalti waktu akan dikenakan. Kemudian untuk mengisi bahan bakar mobil dan mengganti keempat ban, pit stop yang baik membutuhkan waktu sekitar 12 detik. Jadi tim NASCAR sering merekrut mantan atlet profesional atau atlet tingkat perguruan tinggi sebagai mekanik yang melakukan pit stop sehingga mereka memiliki kekuatan, stamina, dan kelincahan untuk melakukan pit stop secepat mungkin. Ini adalah hal yang cukup berbeda ya dengan balapan lainnya, karena peraturannya cukup unik. Kemudian ada pit stop di IndyCar. Seperti halnya NASCAR, tim IndyCar juga dibatasi dalam hal jumlah kru yang boleh dikirim ke dinding, yang mana hanya boleh ada 7 kru yang bekerja di setiap mobil. 1 orang mengisi bahan bakar, 4 orang mengganti ban, 1 orang petugas aeroscreen, dan 1 orang yang mengoperasikan sistem dongkrak untuk mengangkat mobil. Dan di peraturan IndyCar, petugas aeroscreen hanya dapat bekerja pada mobil ketika ban belakang ditinggikan dan harus segera kembali melewati dinding ketika tugas mereka selesai. Tapi untuk IndyCar cukup berbeda nih dengan NASCAR, karena kru pit diperbolehkan untuk melewati dinding 1 putaran sebelum mobil masuk. Dan pit stop IndyCar biasanya memakan waktu kurang dari 10 detik dengan pengerjaan keempat ban diganti dan sekitar 84 liter bahan bakar ditambahkan. Cukup cepat sih karena ada pengisian bahan bakar. Kemudian ada F1. Pit stop F1 berbeda dengan pit stop di Amerika dalam 2 hal penting. Pertama, pengisian bahan bakar telah dilarang di F1 sejak tahun 2010 karena alasan keamanan dan keuangan. Jadi tanpa pengisian bahan bakar, pit stop menjadi lebih cepat dan lebih aman dengan risiko yang lebih kecil bagi pembalap atau mekanik. Dan perbedaan kedua adalah bahwa biasanya ada sekitar 20 mekanik yang bekerja pada sebuah mobil selama pit stop, yang sekali lagi mempercepat proses penggantian ban. Di F1 biasanya juga setiap roda memiliki 3 mekanik yang ditugaskan untuk itu. 1 dengan wheel gun, 1 untuk melepas ban, dan 1 lagi untuk memasang ban baru. Ini berarti bahwa semua roda diservis pada waktu yang sama. Dan ini sangat menghemat waktu penting yang dapat membuat perbedaan besar pada posisi lintasan pembalap. Selain itu, ada juga mekanik yang bertindak sebagai stabilisator untuk mobil, serta dongkrak depan dan belakang dan orang-orang yang siap siaga dengan alat pemadam kebakaran.
Dan tanpa pengisian bahan bakar dan dengan banyaknya mekanik yang diperbolehkan berada di pit lane, rata-rata waktu berhenti di F1 hanya 2,5 detik. Waktu ini jauh lebih sedikit untuk melakukan pit stop dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Ya kalau dilihat dari jumlah orangnya sih ya udah pasti beda banget dibandingkan dengan seri lainnya. Kemudian ada endurance racing pit stop. Selama balapan ketahanan, mobil-mobil pasti membutuhkan lebih banyak perawatan untuk menempuh jarak yang jauh. Dan seiring dengan perubahan kondisi balapan, terutama perbedaan suhu dari siang ke malam dalam balapan 24 jam, perubahan harus dilakukan pada aerodinamika mobil. Gara-gara hal ini, pit stop cenderung jauh lebih lama dalam balapan ketahanan, terutama ketika sebuah tim mengganti pembalap atau harus melakukan perbaikan yang signifikan. Dan juga kejuaraan endurance hanya mengizinkan maksimal 11 personil untuk bekerja pada mobil di pit lane yang meliputi pengontrol mobil, petugas pemadam kebakaran, petugas pengisian bahan bakar, petugas katup pemutus, petugas pengemudi, 4 mekanik dan 2 teknisi. Dan biasanya juga akan ada sekitar 27 pit stop per mobil dalam event 24 jam. Uniknya, berbeda dari F1, waktu pit stop tercepat adalah hal yang sangat penting. Kalau di balapan endurance, waktu yang dihabiskan di pit lane adalah bagian penting dari balapan. Jadi semakin lama ya, semakin oke-oke aja. Kita ambil contoh mobil Porsche yang bernomor 2 yang memenangkan Le Mans pada tahun 2017. Mobil itu menghabiskan 98 menit di pit lane dari 24 jam. Berarti mobil itu hanya balapan sekitar 22 jaman aja. Kemudian ada pit stop touring car. Dalam World Touring Car Cup, mobil tidak diwajibkan untuk melakukan pit selama balapan dan pengisian bahan bakar tidak diperbolehkan selama sesi apapun. Jadi, pit stop hanya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Dan seperti pada kebanyakan seri lainnya, para kru hanya diperbolehkan masuk ke pit lane sesaat sebelum mengerjakan mobil dan harus segera keluar setelah selesai. Untuk di seri ini, hanya boleh ada 5 orang yang diizinkan untuk mengerjakan mobil selama event berlangsung. Karena hal ini juga tentu aja membatasi kecepatan perbaikan mobil. Selain itu, pit stop juga murni untuk perbaikan di British Touring Car Championship, di mana maksimal hanya boleh ada 8 personel bekerja pada 1 atau 2 mobil. Dan jumlah tersebut akan berlipat ganda jika ada lebih banyak mobil. Selama pit stop, harus ada pengontrol mobil yang melambaikan tangan untuk memasukkan dan mengeluarkan mobil dengan aman, operator dongkrak, dan tidak boleh lebih dari 4 mekanik yang mengganti ban pada satu waktu. Jadi pit stop ini benar-benar lama. Kemudian ada pit stop Formula E. Sejak peralihan ke mobil Gen 2 pada awal musim 2018-2019, mobil Formula E mampu menempuh seluruh jarak balapan tanpa kehabisan tenaga. Kalau sebelumnya, para pembalap harus berganti ke mobil kedua di tengah-tengah balapan agar dapat mencapai garis finish. Dengan waktu berhenti minimum di setiap balapan untuk memastikan bahwa tim dan pembalap tidak membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain dengan terburu-buru dan membahayakan keselamatan mereka. Tapi itu semua udah nggak berlaku, karena mobil Gen 2 memiliki kapasitas penyimpanan energi hampir 2 kali lipat lebih besar dari mobil aslinya dan jarak tempuh 2 kali lipat lebih jauh, yang berarti pit stop hanya diperlukan untuk perbaikan. Namun akhir-akhir ini ada diskusi tentang memperkenalkan kembali pit stop pada perubahan peraturan berikutnya untuk menyertakan pengisian ulang yang cepat. Kalau ini sampai beneran ada untuk mengisi daya dengan instan, udah pasti deh mobil EV pasti bisa menggantikan mobil bensin. Kemudian ada pit stop di Formula 2. Pit stop memainkan peran penting dalam balapan di seri akhir pekan Formula 2 dengan menggunakan 2 komponen ban yang berbeda kecuali jika acara tersebut mengalami cuaca buruk. Seperti halnya F1, tim-tim mengatur strategi mereka berdasarkan waktu berhenti dan pemilihan ban. Meskipun sekali lagi pengisian bahan bakar dilarang, pit stop wajib tidak dapat dilakukan hingga 6 lap dalam balapan dan hanya 6 mekanik yang dapat mengerjakan mobil selama perhentian. Ditambah, seseorang yang bertanggung jawab untuk menghentikan dan melepaskan pembalap. Di Formula 2, pit stop biasanya dilakukan selama 5 detik dianggap cukup baik, sehingga F2 memiliki waktu berhenti beberapa detik lebih lama dibandingkan F1, namun dengan jumlah personil yang jauh lebih sedikit. Sementara, Formula 3 juga hanya mengizinkan 6 orang bekerja di pit lane. Tim-tim di seri tersebut hanya diperbolehkan mengganti ban selama balapan jika ada alasan keamanan yang jelas untuk melakukannya, seperti jika terjadi kerusakan atau bocor. Lalu ada MotoGP. Meskipun para pembalap MotoGP tidak secara rutin melakukan pit stop selama balapan, tapi mereka dapat masuk untuk mengganti motor dengan ban cuaca basah jika kondisi cuaca berubah. Namun, hal ini relatif jarang terjadi dalam balapan, sehingga para mekanik dan pembalap tidak terlalu terlatih untuk melakukan hal ini seperti pada seri-seri lainnya. Meskipun tim diberikan waktu untuk berlatih melakukan bike swap di setiap akhir pekan.
Dan untuk peraturan di MotoGP, hanya boleh ada 5 mekanik yang berada di pit lane selama pertukaran motor. Ya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak sih, seharusnya ini pit stop paling mudah. Tapi memang sih, pit stop MotoGP itu pit stop paling berantakan, karena kurangnya peraturan untuk melakukan pit stop di MotoGP. Kemudian ada pit stop di WRC. Pit stop tidak terjadi dalam rally dalam arti tradisional ya, tetapi seperti halnya dalam balap sirkuit, ada kesempatan bagi mobil untuk diperiksa oleh tim dan dilakukan perbaikan. Jadi mobil-mobil akan kembali ke tempat servis beberapa kali sehari selama acara berlangsung. Dengan layanan servis 15 menit di pagi hari dan selama 40 menit pada istirahat tengah hari dan selama 45 menit di penghujung hari. Uniknya, berbeda dari balapan lain, pembalap dan co-driver diperbolehkan melakukan perbaikan apapun yang mereka bisa selama sisa hari dalam perjalanan. Ini berarti bahwa para kru haruslah mekanik yang kompeten, begitu juga dengan pembalap atau co-driver. Selain itu juga, bahkan di dalam bengkel, para kru juga dibatasi, yang mana hanya boleh 8 mekanik untuk tim dengan 2 mobil, atau 12 mekanik untuk tim dengan 3 mobil. Persediaan suku cadang tim juga dibatasi dan hanya dapat menggunakan sejumlah suku cadang tertentu. Dan jika sebuah mobil mengalami kerusakan struktural, mereka terpaksa harus retire. Bisa dibilang kru WRC adalah kru pit stop paling melelahkan, karena yang kita tahu, mobil WRC akan lebih beresiko untuk mengalami kerusakan parah dibandingkan seri lainnya. Kemudian yang terakhir ada pit stop di kejuaraan V8 Supercar. Di kejuaraan V8 Supercar menggunakan sistem yang sedikit berasal dari kebanyakan seri balap dan memanfaatkan beberapa peraturan wajib pit stop. Yang mana dengan jumlah pit stop dan jumlah bahan bakar yang harus diisi serta penggantian ban yang berbeda dari satu balapan ke balapan lainnya. Jadi, jika pembalap tidak menyelesaikan pit stop dengan benar atau jika mereka tidak dapat menyelesaikannya karena balapan dihentikan, maka penalti akan ditambahkan ke waktu balapan secara keseluruhan. Dan untuk kejuaraan ini, hanya boleh ada 8 orang yang bekerja pada mobil di pit lane, yang terdiri dari pengontrol mobil, operator dongkrak, pengisi bahan bakar, petugas pemadam kebakaran, dan 4 mekanik lainnya yang bekerja pada berbagai bagian mobil. Ya kalau dilihat-lihat emang cukup unik banget sih setiap pit stop yang ada di dunia motorsport. Kalau kalian paling suka pit stop yang mana nih? Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.